Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah bangkit daripada rakaat yang kedua, di mana dengan kita di sini dan juga kita di sana, di mana saja kita berada, mereka yang bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sewaktu bangkit daripada rakaat yang kedua atau daripada rukuk yang kedua, maka dengan kita sama-sama mengaminkan bacaan qunut daripada Imam Allahumma hdina fiman hadait sampai ke penghujung. Jadi satu perkara yang memang betul-betul mengundang perhatian kita dan juga perlu kita amati dan juga perlu kita pahami. Kenapa? Sehingga sampai ke penghujung umur, sampai Nabi kita meninggal dunia, Nabi kita tidak pernah meninggalkan qunut subuh. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salati subhi hatta farakat dunia. Senantiasa Nabi kita membaca qunut subuh sampai Nabi kita meninggal dunia. Apa kira-kira dibalik daripada qunut subuh yang sehingga sampai jadi amalan rutin senantiasa dan selalu Nabi kita amalkan sampai Nabi kita wafat? Daripada 5 rangkaian yang pertama, rupa-rupanya ini diantara daripada keperluan yang kita perlukan dalam jenjang kehidupan kita di dunia. Tidak akan luput daripada problemnya, daripada masalah, daripada tantangan, daripada ancaman, agar bagaimana segala sesuatu itu akan berlaku dengan nyaman, dengan aman, tidak ada gangguan-gangguan yang mengganggu, tidak ada problem-problem yang kita hadapi. Penjagaan bukan cuma hanya sekedar dengan kita dapat makan dan minum, bukan cuma sekedar sehat dan afiat, tapi juga dengan pandangan yang sehat, dengan pikiran yang sehat, dengan pendengaran yang sehat, dengan ucapan yang bersih, dengan sikap dan tindak tanduk yang bersih, tidak mendatangkan kemudaratan, gangguan, problem, masalah kepada orang lain. Hidup kita senantiasa selalu akan menjadi asbab al-khair, akan menjadi keberkatan kepada orang banyak. Kita pahami bersama daripada lantunan doa yang pertama. Setelah kita i'tidal, kita imam, kita munfarid, kita makmum. Kalau pada itu dengan kita jadi imam, maka dengan kita permintaan kita akan diaminkan. Kalau pada itu dengan kita jadi makmum, maka dengan permintaan imam akan kita aminkan. Kalau pada itu dengan kita sendirian, maka kita akan baca qunut sendiri. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, bimbinglah ulun bersama orang-orang yang kau bimbing. Masya Allah, tabarakallah. Hanyar bangun, baru dengan kita celek mata, detik-detik pertama kita dengan kita disuruh untuk kita datang ke masjid. Sebelum dengan kita dengan aktivitas kita masing-masing, biar dengan pabriknya, kita dengan dosennya, kita sebagai korporat, kita sebagai menteri, kita sebagai calon 1 atau juga 2, terserah nanti dengan kita bercalon. Kalau pada itu kita diberikan peluang dan juga kesempatan untuk menjadi gubernur dan juga untuk menjadi wali kota, rupa-rupanya di bimbingan. Kalau pada waktu dengan kita guring saja, sebelum dengan kita guring, ternyata dengan kita disuruh ba'udu, kita disuruh untuk baca ayat kursi, baca amanah Rasul, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Jadi Nabi kita ada 2 perkara ringan-ringan, sangat-sangat ringan sekali, tapi banyak orang yang meninggalkan, besar pahalanya. Di antaranya tasbih, tahmid, takbir yang 33 bukan cuma hanya kita baca setelah kita melaksanakan salat 5 waktu, tapi juga kita baca sebelum kita guring 33 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Memang aneh. 33 sebelum kita tidur dengan tasbihnya, 33 dengan tahmidnya, 33 dengan takbirnya. Kalau pada waktu mata bakalan berpajam, telinga nggak bakalan mendengar, tangan tidak akan bergerak, dan kaki tidak akan melangkah, kepala tidak akan berpikir, hati tidak akan berenung. Dalam kondisi yang namanya orang guring, karena kemana?
Tapi ternyata pada waktu kita guring, saat ketika kita tidur pun, ternyata kita backup, kita perisai, kita pagari diri kita dengan bermacam-macam bentuk zikir. Kenapa? Supaya tidak ada gangguan-gangguan yang mengganggu pada waktu kita goreng. Biar kada kau pakai masker waktu goreng. Kira-kira kawalah kita makan hidung kita, mungkin daripada semut, bukan daripada serangga, mungkin daripada lipan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita kada tahu siapa yang mengamankan telinga kita, siapa yang mengamankan jantung kita supaya senantiasa selalu itu dengan denyutan yang normal, dengan pernapasan yang normal, yang dengan telinganya siapa yang amankan pada saat ketika itu, ini dengan darah yang mengalir, ataupun juga dengan denyutan jantung kita yang berdenyut, dan juga dengan napas kita yang keluar masuk diamankan. Kita serahkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah ulun tidur dan bangun. Bismikallahumma ahya, dengan nama Allah ulun bangun dan guring. Hidup dulu disebut baru guring, itu juga ada hikmatnya. Kenapa tidak dengan bismikallahumma amut dulu baru ahya? Dengan nama Allah ulun guring kemudian bangun, kada. Dengan nama Allah ulun bangun dan guring. Sebab guring itu tidak lebih daripada keperluan, tapi bukan tujuan. Tujuan dengan kita diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh agar nanti umur nang 70, 80, 90 tahun ini ternyata dengan peluang yang serba terbatas ini, dengan kita mampu untuk meraih, bukannya sekedar melamar, mampu untuk mendapatkan, bukan cuma hanya sekedar meminta dan mengharapkan, untuk mendapatkan kesudahan yang terakhir, kesudahan yang terbaik, kesudahan yang indah, yang abadi nanti di dalam surga. Nggih, bismikallahumma ahya, dengan nama Allah ulun bangun dan guring, bangun dan tidur. Itu bacaan kita sebelum kita goreng, kita serahkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka nanti apa menurut kita seberataan pada waktu mata sudah melihat habang, kuning, hijau, biru, seksi, cantik, indah, bugil, buka-bukaan. Itu hikmatnya. Allahumma hadina, bimbinglah kami, bimbing mata ulun, telinga, tangan. Kalau kada nanti terima duit haram, sogokan daripada sesiapa saja. Jujur ya kira-kira pada waktu kita menyoblos, jujurkah kira-kira pada waktu kita memilih, itu sejak daripada pagi, bukan serangan fajar, tapi bimbingan hidayah sejak daripada subuh. Allahumma hdina fiman hadait, siapa yang bakalan jadi gubernur kami? Allahumma hdina fiman hadait, kira-kira siapa yang patut kita berikan sokongan, dukungan? Siapa tahu nih dengan wali kota nang dahulu Bapak Najmi, kalau kada salah kali pertama atau kali kedua ada beliau di sini dengan wakil sekaligus. Tahulah pian siapa yang memprediksi yang dengan beliau ternyata telah meninggalkan kita sejak pada beberapa waktu yang lalu. Kada kawan dipastikan coblos berapa, mungkin kena dengan sokokan 300, 500, 1 juta, 1 triliun sekalipun, tetap kada setanding dengan dukungan kita kalau pada itu mereka melaksanakan kemaksiatan itu dengan tanda tangan, mungkin dengan kelab malamnya, mungkin dengan diskotik dan juga dengan kelab-kelab hiburannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang nang nyamannya, tapi justru kita yang menyandang kesan buruk dan juga kemaksiatan dan kebongkarannya. Allahumma hdina fiman hadait. Subuh lagi, bukan tafsirannya hendak bebinika dan berduit, itu orang bahari disalah-salahkan, dikelirukan maksud daripada Allahumma hdina, bimbanglah kami, bimbinglah kami fiman hadait, bersama orang-orang yang kau bimbing. Allahumma hdina fiman hadait. Kenapa bahasa orang Banjar, kenapa subuh-subuh minta hidayah? Memangnya kenapa? Sebab ulun nak ke kantornya, ulun nak begawi, ulun nak ke pabrik, lu nak ke lahan, lu nak bahuma, nyari duit, berdagang, sebagai pegawai, sebagai korporat, menteri, gubernur, presiden. Ihdina fiman hadait. Dibunuhkah, ditikamkah, dipenjarakankah, diserbukah, diserangkah, siapapun manusianya, kita polisi, kita tentara, kita pejabat,
kita swasta atau kita tidak lebih daripada rakyat jelata, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Makanya itu yang kita mohon pada tiap kali kita salat, sebanyak tidak kurang daripada 17 kali. Apakah kira-kira Allah itu pemalar sehingga sampai 17 kali dengan kita meminta untuk kepastian supaya memang bujur-bujur dengan kita akan mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah. 17 kali kita mohon Allahumma hdina fiman hadait. Pada waktu kita kunutan Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini, antara dua sujud bimbinglah kami. Pada waktu kita berdiri ihdinas siratal mustaqim. Masjidnya halus tapi mikrofonnya bagus. Kadang-kadang masjid ganal tapi mikrofonnya sakit benar. Nah, jadi biar halus tapi mikrofonnya bagus, alhamdulillah, nyaman berpandir. Jadi bukan cuma nyaman pandir, orang bernyanyi nyaman, berkasidah nyaman. Coba kalau kita berkasidah, ya imam ar-rus liya sanadi sanadi anta ba'dallah mu'tamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Nyaman kalau Masya Allah, makasih, alhamdulillah. Allahumma hdina fiman hadait. Itu permintaan yang pertama. Nanti ada corona, nanti ada COVID-19, bimbinglah kami pada jalan yang lurus. Apakah kira-kira yang lurus itu pada waktu kita renggangkan saf kita, rapat di dalam apanza, jarang di masjid? Apakah pada waktu kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang ideal, pada waktu kita di apanza, pada waktu kita di rumah, pada waktu kita di warung, kita kadang-kadang pakai masker pada waktu kita di masjid. Jadi jar Allah, memangnya apa gerang masjidku tuh, rumahku itu banyak corona kah, ada kuman kah, ada penyakit kah? Nah, itu pertanyaan yang ditakutkan oleh Allah kepada kita. Nengke apa sampai dengan kalian hilang keyakinan sehingga sampai berasa keadaman di tempat yang paling aman, kada ada tempat yang paling aman, kada tempat yang merupakan gudang rahmat, maghfirah, anugerah, inayah, perlindungan daripada Allah, itu daripada masajiduha. Sampai Nabi kita kada kau menjawab pertanyaan, ditakuni orang tempat yang paling mulia, tempat yang paling istimewa. Jadi Nabi kita kada kau menjawab tentang dua pertanyaan, afdalul biqa dengan syarruha, sebaik-baik lokasi dan juga seburuk-buruknya. Nabi kita tanyakan kepada malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril pun juga kada kau menjawab. Nah datang teh alhamdulillah baik di anu bedulu supaya takaulun. Takut kalau untuk imam kan, untuk bilal kan, untuk Ustaz Abrar kan, sahabat bedulu gitu mesti datang ke sini. Alhamdulillah, makasih, alhamdulillah, terima kasih banyak, jazakumullah khairal jasa. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma hdina fiman hadait. Bimbinglah kami bersama kumpulan yang kau bimbing, yang kita inginkan hidayah, petunjuk daripada Allah Jalla Jalaluhu. Sebelum kita melangkah kepada doa yang selanjutnya, corona yang memang betul-betul menakut-nakutin kita, bagaimana yang sebaiknya ya Allah? Apakah nanti dengan kami diimunisasi, divaksin, apakah vaksin itu akan membawa kepada kesehatan, atau jangan-jangan bakal akan mematikan kita? Kadang-kadang tahunya lagi, apalagi kalau dengan kesannya 2, 3, 4, 5, 6 bulan, 2, 3, 4, 5, 6 tahun yang akan datang. Apa kira-kira dibalik daripada vaksin yang kalau sampai dipaksa-paksakan terserah pian naik. Kalau pada waktu kecelakaan, eksiden, hendak dibawa ke rumah sakit, hendak dibawa ke rumah, rawat di rumah, itu kita punya kebebasan, hak asasi ngarannya terpulang kepada pian. Ada gejala pinggang atau juga ginjal atau juga dengan gejala stroke, jantung, paru-paru, hendak bawa obat ke Jakarta silakan. Kada nak bawa obat pun juga kada apa-apa, kada ada mewajibkan. Nanti apa kalau sampai katanya
kalau kedamu dipaksa akan kena denda bayar 5 juta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma hdina fiman hadait. Bukan cuman hanya dengan camatnya, bukan cuman hanya dengan bupatinya, bukan cuman hanya dengan wali kotanya, bukan cuman hanya dengan gubernurnya, bukan cuman hanya dengan menteri, dengan kabinetnya, tapi juga dengan wakil presiden, juga dengan presidennya, raja-rajanya, pemerintahnya, salatinnya, sabarataan. Ihdina fiman hadait, supaya nang kita gawe itu bujur, supaya nang kita putuskan itu akan membawa kepada kebajikan, supaya hidup kita senantiasa malas daripada dosa dan juga daripada kesalahan. Itu hikmahnya subuh-subuh hanyar bangun minta petunjuk kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebab kita kadang-kadang kalau ternyata ada yang sia-sia daripada gawian kita, ada yang sia-sia daripada amalan kita, ada yang sia-sia daripada gawian kita, jam 6 cukup 15 menit lagi gana ngantuk. Pertama di sini Ibah Tuntun, kalau ulun kada salah, kalau kada salah ingatan ulun itu kita 2 pilihan, nasi kuning lawan luntung atau luntung lapat atau ketupat pada waktu itu. Subuh hari ini kada dipastikan bakalan makan apa, tapi yang jelas pastinya Allahumma hdina fiman hadait dulu. Oh, ini rupanya rahasianya, rahasia Allahumma hdina fiman hadait 3 kali kada kurang dengan kita minta hidayah. Kenapa? Sebab jar ulun tadi itu hana gorengnya disuruh bacaan, disuruh baudu supaya bersih. Hendak goreng aja dengan kita berzikir, ingat Allah Jalla Jalaluhu. Nanti apa kalau mata kita sudah melihat, nanti apa kalau telinga kita sudah mendengar, nanti apa kalau mulut kita sudah berpander, kepala memikirkan, merenung, merancang, dan yang seumpamanya, kaki sudah melangkah ke sana dan kemari, semuanya aktif. Daripada organ-organ, daripada anggota tubuh kita, bimbing anggota tubuhku ya Allah. Itu permintaan yang pertama. Cukup kita beranjak pada yang kedua, Allahumma hdina fiman hadait, maka kita aminkan, amin, amin, kabulkan, artinya kabulkan ya Allah, supaya jangan sampai dengan kita kada kau memilih, atau ternyata dengan kita tidak dapat bimbingan untuk memilih yang terbaik. Yang kedua, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan afiatkan kami bersama orang-orang yang kau afiatkan, yang kau berikan kesehatan, keselamatan. Itu untuk mengantisipasi daripada corona, daripada sogok menyogok, daripada tindak tanduk yang tidak keru-keruan. Afina, sehat, segar bugar, bertamuan dengan murid. Jadi jar murid kepada tuan guru beliau, tuan guru apa kabar pian? Jadi jar tuan guru tadi itu menjawab, as'alullaha afiyata yaumi, aku memohon meminta kepada Allah agar aku sehat sepanjang hari ini. Jadi jar murid, kenapa problemnya dengan pian? Maka apa pian meminta kesehatan di sepanjang hari, sedangkan pian sehat segar bugar. Misalnya kalau dengan kita ini kada tahu nih, sudah ada nang tahunnya lagi nang tahu peneliti aja. Ada lontong, ada lapat, ada ketupat, kemudian ada nasi kuning. Terus keempatnya kita sikat habis seberatan. Mbah itu pada kada sehat ulun hari ini kan. Kalau pada tuh habis 4 porsi aja pada kada sehat, itu kayak apa kalau pada tuh sidin sehat? Oke, paham? Jadi jar si murid tadi itu, nah kayak apa pian berdoa nang kayak itu? Sedangkan pian sehat afiat yaumi, ulun berharap agar sehat sepanjang hari. Pian kan sehat segar bugar, kenapa itu nang diminta? Jadi dijawab sidin seperti ini, inna afiyata yaumi, keafiatan, kesehatan, kesejahteraan aku di sepanjang hari, alla a'siyallaha, kalau pada waktu aku tidak melakukan maksiat kepada Allah. Itu sehat yang sebenarnya. Tuh dengan koruptornya, itu dengan yang tukang sogok yang disogok, itu kada sehat. Kenapa? Allah Madinah itu di situ hubung kaitnya agar nanti apa? Sebab serangan pagi subuh atau serangan fajar kah? Sama aja kurang lebih aja. Nyoblos itu kan siang atau subuh jam 9 jam 10, tapi serangannya malam tadi subuh. Allah Madinah terima kado terima. Jadi jar setan terima aja. Tapi tidak berarti
pada saat ketika kita terima, kita harus terpaksa harus memilih orang yang memberi. Terima kasih, kita kada minta kada. Rakyat sekarang udah paham. Dulu kita disogok orang bayar cuman hanya 100.000 melayang. Akidah itu juga melayang. Pendirian kita kasih 1 juta, terima kasih. 2 juta, alhamdulillah. 3 juta, luar biasa. 10 juta, kawak naik haji insya Allah. Terima. Kenapa kita terima? Tapi dengan catatan bukan untuk membeli suara kita. Kalau memang itu pemberian, alhamdulillah. Kalau Allah banyakkan calon-calon yang seperti itu, lumayan kita. Sebulan corona kada segawian, tapi dapat sokokan-sokokan dan kayak itu. Baiknya diterima atau kada? Ihdina fiman hadait. Kedua, wa'afina, dan selamatkan kami bersama orang-orang yang kau selamatkan, yang kau afiatkan. Tuh rahasianya. Pada abad ke-20 bermula daripada bulan 3 yang lalu ada yang namanya Mister Corona. Coronanya memang luar biasa. Jadi sampai setan aja bingung dengan corona. Jar setan, jahat-jahatnya aku, zalim-zalimnya aku, diktatornya aku. Tuh yang korupsi, aku yang punya kerja. Yang nipu, aku yang punya kerja. Yang berdusta, aku yang punya kerja. Yang samsing, aku yang punya kerja. Sampai selingkuh, sampai berzina, sampai membunuh, setan yang punya kerja. Tapi corona aku kada pernah menyuruh orang tutup masjid. Ikam ini keterlaluan benar. Lebih hebat daripada bos lagi yang tukang sesatkan manusia agar mereka masuk neraka itu aku. Tapi kada pernah aku tutup masjid Jamaica, masjid apa aja tuh kada pernah. Ikam ini keterlaluan banget. Itu sama dialognya antara Fir'aun dengan iblis. On kata iblis, nih gue nih luar biasa. Semua kemaksiatan kemungkaran di dunia, apakah nang batalakan, nang bakalahian, nang babunuhan, tampar menampar, sikut menyikut, zalim menzalimi, itu gue yang punya kerja. Tapi sejahat aku yang punya kerja sampai Nabiullah Adam terkeluar daripada surga, kada pernah aku mengaku Tuhan kayak ikam. Fir'aun ngaku jadi Tuhan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang tertinggi. Kedepan aku ngaku jadi Tuhan. Jahat-jahatnya iblis kedepan ngaku Tuhan. Fir'aun mengaku. Jadi jar Fir'aun kalau begitu aku tuh batet iblis saya tobat ulun. Jadi jar iblis kada usah tobat. Kenapa? Sebab orang Mesir sudah percaya ikam itu sebagai Tuhan. Jadi tadinya menyalahkan orang nak tobat dilarang pula. Nakal juga iblis. Nah gitu ceritanya. Tapi Ustaz Abrar Sabratan di sini, apakah kira-kira dengan Habib Riziknya Allah yahfadho, apakah kira-kira dengan tuan gurunya Banjaran, Banjarbaru, Banjarlawas, kada ada bedanya. Banyak-banyaknya kiai-kiai, banyak-banyaknya tuan guru, kada ada yang sanggupnya untuk menutup kelap-kelap malam. Jadi karena itu gue yang punya kerja. Alhamdulillah, kada dadang waninya lagi di Eropa, di Amerika, kelap-kelap malam, diskotik jadi kosong. Kenapa? Itu berkat corona. Alhamdulillah. Jadi kita kena berterima kasih dengan sidin. Itu aja kebaikan corona sebuting. Yang lainnya kada ada nang baiknya. Suruh orang buat sab jarak 1 meter, 1,5 meter. Syukur bana subuh hari ini sembahyang di masjid sini kada ada berjarak-jarakan. Syukur jaraknya cuman pada waktu kita berdudukan, tapi dengan bini kita kada ada jarak. Coba aja. Jadi kawan ulun di Malaysia, nama beliau Dr. Lukman, beliau spesialis bedah melahirkan penyakit puan kalau dengan bahasa di sana. Jesiden aku aja sorangan nang kada terjejas, nang kada tergugat perekonomian dan juga penghasilanku tetap normal. Yang jadi guru, jadi dosen, pilot, coba pian bayangkan. Mungkin ada 2 cerita menarik. Pilot kita di sini akhir-akhirnya terpaksa jadi supir grip, jadi supir grip. Pilot gaji dulu 50-60an juta jadi supir grip. Di Malaysia seorang pilot berjualan mihon akhirnya. Pilotnya, kopratnya, perdagangannya nang pernah tolak ke Mekah, kita boleh bayangkan di bawah hotel bintang 5 orang berjualan baju jubah macam-macam jenis,
itu nang ke apa kesudahannya semuanya bangkrut, sewanya larang, tapi kadada orang nang berbelanja, hotelnya ditutup, perhotelannya. Seandainya pesawat tuh kayak seperti motor, kita nuker pesawat ya sudah, tapi kenapa pesawat harus ada airport? Jadi kita kedakawan sembarangan. Kenapa? Pesawatnya di Jakarta, kedua di sini, yang di Jakarta, kedua yang di Jakarta, yang di sini juga ada. Di Jakarta, di airport terminal 1, 2, 3, banyak nang jet sudah bertutup. Nah, terbang mana? Penerbangan cuma untuk domestik. Domestik pun kadang-kadang dikumpulkannya. Sepatutnya pian terbang subuh, ada telepon, pagi penerbangan pian jam 1 tengah hari atau jam 3. Kenapa ditangguh? Penumpangnya kurang, kumpulakannya. Itu Allah innalillah, penerbangannya bangkrut, perhotelannya bangkrut, perekonomiannya terancam. Innalillah, itu gara-gara semuanya kena corona. Aku alhamdulillah pendapatanku normal. Kenapa? Sebab yang namanya SOP, jaga jarak, itu di masjid aja. Di rumah kada jaga jarak, lawan bini kada jaga jarak. Kalau jaga jarak dengan bini, kada dadang lahirnya. Masya Allah, tabarakallah, paham, alhamdulillah. Oke, Allahumma hdina fiman hadait. Jadi jangan kada diaminakan. Wa'afina fiman afait. Nang kita risaukan, nang kita takutkan kalau kita kejangkitan virus corona. Afina, sebelum corona datang, sebelum penyakit datang, sebelum kuman datang, di mana-mana saja, ternyata kita sudah mengantisipasi body diri kita dengan doa kunut. Wa'afina fiman afait wa tawallana, dan peliharalah kami terorisnya, penjahat penyamunnya, minta maaf. Bahari-bahari itu orang pakai masker ya iman ninja. Pian jangan tersinggung, ini kita pakai saja ya iman ninja, iman penyamun, penjahat. Jadi nama nudung-nudung bank tuh, bank tuh, nah, itu betopeng. Kalau nang lainnya kada ada. Tapi wayah ini bibinan nang kada pernah betopeng pakai topeng. Lelaki yang juga betopeng di mana-mana, khususnya di dalam masjid. Sampai di Malaysia beberapa bulan yang lalu lun di Kuching. Kuching sebatas dengan kita. Samping kita sebelah sini, belah bawah selatan, sebelah sininya Kuching dengan Sarawak atau Kuching dengan Sabah. Di situ sampai kepada tahap Bilal kaum mengumumkan, meminta supaya nak kada pakai masker di masjid, itu supaya pakai masker. Di Malaysia kena denda 1.000 ringgit, 3,5 juta. Polisi datang kalau pian nang kini di masjid masih ringan lagi, masih oke lagi. Jalan di luar kada pakai masker, bawa nih masker ada. Bukan kada ada, tapi kada terpakai. Pakai di luar, insya Allah, pakai di airport, pakai di apartemen, tapi pada waktu di masjid ulun kada pakai masker. Kenapa kada pakai masker di masjid? Kita kada nak berusaha dengan Allah. Memangnya aku kada kau menjaga rumahku kah? Ini rumah ini masjid ini Baitullah namanya. Masjid adalah rumahnya Allah. Kalau di rumahmu ikan merasa aman, merasa tidak aman pada waktu sedang berada di rumahku. Nabi kita bersabda, orang yang datang ke masjid itu sebagai tetamunya Allah. Wa haqqun 'alal mazuri ayukrima zairahu, pantas, patut, wajar, bagus kepada kita kunjungi rumahnya untuk memberikan keamanan, pemeliharaan pada kita. Tawallana bimang tawallait, peliharalah kami bersama orang-orang yang kau pelihara. Kita inginkan wilayah, himayah, riayah, penjagaan, pemeliharaan daripada Allah. 3. Nang keempat, Allahumma hdina fiman hadait, amin, wa afina fiman afait, amin, wa tawallana fiman tawallait, amin, wa barik lana fima atait. Berkati segala pemberian yang kau berikan, dengan duitnya, dengan anak-anaknya. Rezeki itu bermacam-macam. Kadang-kadang rezeki minta mohon pada Allah agar cepat sugih. Sampai wah ini kada sugih-sugih juga nang bertambah anak. Sebab itu yang terbaik untuk ikan. Karena kan pada sudah tua, sudah berumur, Masya Allah, tabarakallah, yang walaupun kada banyak, kada terlalu banyak, doa permintaan kita agar kita dapat duit, rezeki yang melimpah ruah,
tapi kada Allah kabulkan kita dengan anak cucu atau juga dengan anak-anak yang banyak. Masya Allah tabarakallah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait tawallana fiman tawallait wa barik lana, berkatilah kepada kami segala pemberian yang kau berikan kepada kami. Lahir pulang seikong, barik lana fima atait, dapat cucu pulang 2 ikong, barik lana fima atait, berkati Sayyidina Anas bin Malik sahabat Nabi berisi anak kandung saja kada kurang daripada dalam 100-an anak kandung. Rajin sedikit. aktif itu kan ada jarak di situ. Insyaallah tabarakallah. Siapa tahu dengan anak nang mana kita akan beruntung, dengan anak kita nang mana kita akan selamat, dengan anak kita nang mana kita akan bahagia, tuh kita kada tahu. Tapi apapun yang Allah perkenankan kepada kita, apa sih yang Allah berikan, jangan ditolak, jangan mengeluh. Alhamdulillah, mungkin tuh dengan duitnya, mungkin tuh dengan anaknya, mungkin tuh dengan jabatannya, mungkin tuh dengan ketenangannya, mungkin juga itu ternyata dengan ketenangan hati plus ibadah yang kita laksanakan. Subuh kada pernah miss, subuh kada pernah absen, subuh kada pernah alpa, senantiasa ada pada saf yang pertama. Allahu Akbar. Jadi waktu kita sudah habis, kita minta keberkatan dengan rezeki Allah berikan kepada kita. Barik lana fima atait, berkatilah kami, berikanlah keberkatan kepada kami. Barik, berkati atas anugerah nikmat pemberian yang kau berikan kepada kami, yang diantaranya itu adalah rezeki yang melimpah ruah kepada kita, yang walaupun apa adanya tapi berkat. Insya Allah keberkatan daripada rezeki akan menggugah, akan memberikan motivasi kepada hati dan juga kepada diri seseorang untuk senantiasa patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Qina, elakkanlah kami daripada syarra ma qadait, daripada keburukan, kejahatan, keputusan yang kau takdirkan. Itu diantaranya Allah takdirkan orang itu bakalan kejakitan corona, terelak daripada kita. Bencana terelak daripada kita. Musibah terelak daripada kita. Dosa terelak daripada kita. Kenapa? Sebab subuh lagi dengan kita minta perlindungan. Qina, selamatkan kami, afiatkan kami, hindarkan kami, jauhkan kami syarra ma qadait, daripada keburukan takdir yang telah kau tetapkan. Ini diantara daripada permohonan yang kita mohon kepada Allah. Maka kita tidak heran untuk putaran atau rangkaian 5 yang pertama patut dengan kita aminkan, jangan kada diaminkan. Sebab dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu seseorang yang kada membaca kunut disunatkan untuk sujud sahwi, sebab dia termasuk daripada aba'ad. Kemudian pada waktu kita berjamaah, imam membaca kunut, kita mengaminkan, jangan kada diaminkan. Kalau kada, seakan-akan dengan kita kada membaca. 5 yang pertama itu adalah doa, 5 yang berikutnya itulah sanjungan dan pujian. Kalau pada waktu dengan doa, imam berdoa, kita di belakang amin, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Serius kita aminkan. Kenapa? Sebab kalau kita tidak mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah, takut nanti kalau dengan tipu daya juga dengan serangan pajar dengan kita akan tumbang. Supaya yang kita makan tuh nanti berkat, yang kita makan tuh akan memotivasi dan juga memberikan dorongan dan rangsangan kepada kita untuk kita senantiasa berzikir, melakukan kebaikan, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, afina fiman afait. Ketiga, tawallana fiman tawallait, amin. Barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Segala ketetapan, ketentuan takdir yang buruk daripada Allah Jalla Jalaluh, dengan kita terlindungi. Tadi ada hadis yang belum habis ulun sampaikan. Malaikat Jibril kada kau menjawab tentang sebaik-baik tempat dan juga yang seburuk-buruknya, malaikat Jibril takunakan kepada Allah Jalla Jalaluh, akhbir abdi, beritahukan kepada Rasulku
afdalul biqa'i masajiduha, seabdal-abdal tempat itu adalah masjid, wa syarrul biqa'i aswaquha, dan sejelek-jelek seburuk-buruk tempat dan lokasi itu adalah pasar, mall-mall, Matahari kah, Zayan kah, Tesco kah, Maidin kah, terserah dengan nama-namanya. Jadi kalau pada waktu masuk ke masjid, kita akan langkahkan kaki kanan kita, mbahnya neto niat etikaf, sebelumnya salat tahiyatul masjid, sebelumnya baca doa Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kenapa dengan kita minta keampunan, dan kenapa dengan kita memohon agar Allah bukakan pintu gerbang rahmat selebar-lebarnya. Kesehatan itu daripada rahmat, rezeki itu daripada rahmat, ketenangan itu daripada rahmat, ibadah itu daripada rahmat, masuk surga pun juga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Habis dah kunut 5 pusingan atau 5 rangkaian, berikutnya sanjungan dan pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yazillu man walaita wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Gitu ceritanya. Kunut 5 rangkaian doa yang kita mohon sejak dari awal-awal lagi. Nabi kita ajarkan doa kepada kita untuk mengantisipasi diri kita daripada COVID-19, bukan daripada COVID-19 saja, daripada segenap penyakit al-asqam wal amrad wal razaya wal balaya, dan juga daripada segala problem dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu itu penitia sudah hendak menyiapkan sarapan pagi, jadi sementara disusun-susun, jadi pian hendak bertakun, silahkan dalam 2, 3, 4 pertanyaan, 6, 10. Jam tuh kada bujur tuh. Hah? Itu batal puasa pian kalau begitu. Orang belum azan lagi kita sudah azan, berduluan pada orang. Belum masuk waktu lagi kita sudah azan sudah. Nah, bahaya tuh, berat karena dibujurkan jam itu, orang kada tahu langsung azan dia lagi. Masih ukur kalau seandainya azan subuh aja. Kalau untuk buka puasa orang masih baca istighfar lagi, kita sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khair, baru jam 6, 5 menit kurang lebih. Silakan anak bertakun. Ada? Kalau kada ada, ulun nggih. Nah. Sidin bertakun ulun minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manis benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata yang pertama seseorang ini mesti tahbib lah. Nah, 10 hektar misalnya. Nah, ternyata orang ini menjual 2 hektar. Lalu laku mungkin kurang lebih 200 juta. Nah, itu yang ditanyakan saya, apakah wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini andai kata seseorang membangun suatu bangunan, tapi mungkin andai kata tidak ikhlas. Nah, apakah itu sementara orang itu masih hidup tidak ikhlas, tetapi yang beliau sumbangkan ini menjadi amal jariah saya? Apakah atau selama-lamanya, karena setelah beliau wafat amal jariah beliau ini dipakai orang, berguna terus. Nah, apakah mengalir ke yang membuat tadi atau memang terputus gitu saya? Terima kasih. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, isi tanah 10 hektar. Jual 2 hektar, alhamdulillah dapat duit 2M. Maka kira-kira dengan duit yang 2M yang kita dapatkan secara serta-merta, secara tepat atau secara keseluruhan, itu dengan kita wajib zakat atau kada? Biar anak berzakat atau kada? Kalau pian anak berzakat ada jawabannya. Kalau pian kada anak berzakat pun juga ada jawabannya. Dengar dulu, ini bukan tawaran, bukan seperti Abu Nawas, kada. Jadi kita ada yang namanya zakat profesi.
Jadi zakat profesi ini nang gaji, kalau kita gaji cuma 3, 4, 5, 6 jutaan, ya jelas kada pasti, jelas kada termasuk. Tapi yang bulanannya, yang gajinya seperti pilot misalnya, kapten, seperti mereka-mereka yang bulanannya, gaji bulanannya kadang-kadang sampai 5-60 jutaan, hitungan 85 gram emas. Jadi hitungan 85 gram emas kalau kita kalikan, ini harga dalam kurang lebih 900-an. Jadi dengan hitungan uang kita, hitungan duit kita, nisab itu kira-kira dalam 70 jutaan lah kurang lebih. Jadi kalau gaji kita tiap bulan 70 juta, ada ulama mengatakan wajib kita zakati, zakat profesi. Kenapa? Dikiaskan kepada tanaman. Jadi pada masa panenan, kalau ternyata dengan kita panen 2 kali setahun, kalau ternyata hitungannya cukup, nisabnya cukup, kada perlu haul. Yang perlu haul setahun itu kalau dengan seumpama perdagangan, kalau dengan seumpama kambing, binatang ternak, seperti dengan emas dan duit. Tapi kalau dengan seumpama bercocok tanam, hasil padi kita cukup hitungan nisabnya, kalau tidak haul pun tetap dengan kita wajib menzakatinya. Jadi ulama yang mengatakan wajib zakat profesi, wajib zakat orang yang dapat hadiah, atau seperti pilkada sekarang ini, ternyata ada serangan pajak dapat 1 M misalnya, wajib disakatilah. Ya Allah. Jadi kalau jadi kita wajib disakati, ada orang yang bertakun halal garang duit itu. Nah, aku nak berzakat. Jadi pendapat yang mengatakan wajib disakati mengkiaskan itu kepada panenan, dikiaskan kepada zakat tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Sementara pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat yang mengatakan kadang wajib, itu berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi kita bersabda, man istafada malan, barang siapa dapat duit hadiah, dapat duit cabutan betuah, apa bahasa kita cabutan, bukan porkas, artinya bukan sop, enggak, undian, tapi kita bukan membeli kupon, bukan menukar nomor, kada. Jadi dengan kita berbelanja dapat hadiah, ternyata hadiahnya 1 buah rumah, nilainya 1 M. Kemudian ditakunakan lawan kita, hendak rumahnya kah atau hendak duitnya kah? Kalau hendak duitnya dipotong, jadi cuma dapat 100 juta. Jadi kita hendak duitnya aja. Jadi kita kontan dapat duit 900 juta. Wajib kita zakatilah. Jawaban hadis, man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahul alaihi haulu. Kada wajib duit tadi itu kita zakati kecuali setelah terputar haul 1 tahun. Nah, itu jadul tadi hendak ngapa pian jawabannya, hendak dizakati kah hendak nang kada kah? Nah, jadi jar setan ikut nang kada kalau lemah iman. Kedua pendapat itu kuat. Jadi pendapat yang pertama tadi pendapat Dr. Qardawi, Allah yahfadzuh. Pendapat yang kedua pendapat daripada kebanyak ulama berdasarkan daripada hadis. Jadi kita dapat duit, kita dapat hadiah, kita dapat jualan kayak yang tadi itu, jual tanah, jual motor, jar orang bahari, kada bahari wajah ini pun itu juga. Kalau bisi duit jangan nukar motor berarai, pakai aja kijang segi 4 kotak itu, harus diganti asal mau hidupnya. Sebab motor kalau kita tukar hari ini, jual hari itu juga sudah rugi 5-6 juta. Beda kalau dengan beli tanah, beda kalau kita beli rumah, semakin ke depan semakin naik semakin larang. Tanah yang tadi harganya 1 hektarnya kadang lebih daripada dalam 10 juta, dalam 10 tahun sudah lebih daripada 100 juta. Untung pian. Tapi tadi kira-kira benar kalau lah. Kalau bujuran pian Masya Allah sugih pian. Kalau muka 10 hektar tanah tuh yang pertama. Jadi keuntungan yang kita peroleh daripada penjualan tanah, bila wajib kita zakati, kalau duit yang 200 juta itu tersimpan cukup dengan nisabnya, terputar sampai 1 tahun ke depan, hanya kita zakati. Tapi kalau kayak kita wayah ini dapat 1/2 M, tukarakan ke Kijang Avanza, kita tukarkan kepada Innova misalnya Avanza ajalah 240 juta, second hand dapat 200 juta, udah 200 habis. Limbahnya itu pulang direnovasi rumah, nih kayak masjid ini direnovasi jadi bertinggi masjidnya, tapi zamannya kena bertinggi juga. Jadi bukan masjidnya aja bertambah, zamannya harus bertambah juga. Nah, tuh 1 juta habis 300 sudah. Limbah itu anak kawin pulang.
kawin pertama mahar 25 juta kada terlalu masalah, tapi kawin kedua orang mungkin sanggup bayar mahalan ulun 100 juta yuk jangan ada masalah. Insyaallah kita kada dalam apaan salun ulun aku reja habis 400 juta tinggal 100 juta lagi, 100 juta kita beli keperluan, mungkin ganti perabot, mungkin juga ganti sepeda motor, atau kita bayarkan pada utang piutang sehingga duit yang setengah M tadi itu habis dalam jangka 5 bulan sampai ke penghujung tahun sisanya cuma 32 juta aja lagi tuh. Jadi kada wajib disakati, tapi kalau masukkan ke bank tersimpan sampai pada penghujung tahun selama perputaran 12 bulan masih tetap cukup nisabnya, itu baru kita zakati. Kedua tadi tuh mungkin apa kan ada namanya sedekah jariah dan juga ada yang namanya dosa jariah. Ada kebaikan yang berjalan, ada juga dosa yang berjalan. Nabi kita bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha bersih dan juga maha suci dan tidak akan menerima pemberian sumbangan daripada seseorang, derma, wakaf, infak dan yang seumpamanya kecuali daripada sumber yang halal. Bahkan bukan cuma hanya sekedar, bukan cuma sekedar ditolak, justru berdosa. Tapi nanti apa kalau dengan amal jariah sini tadi itu? Amal jariah menurut pandangan kita, tapi tidak disebut amal jariah di sisi Allah. Dia nanti apapun, duit tadi itu jelas ada si pemiliknya. Tapi sampai kepada orang yang menghadiahkan, yang menginfakkan, yang mendermakan itu secara haram dengan cara yang tidak betul. Jadi siapa pemilik duit yang sebenarnya, itulah yang akan mendapatkan keuntungan daripada amal jariah. Sementara yang mendapatkan duit tadi itu secara haram, jelas kalau seandainya digunakan untuk pembangunan masjid sekalipun tetap kada ada pahalanya. Kenapa? Sebab dalam bahasa hadis, la yaqbalullahu sadaqatan min ghulul, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur, wala sadaqatan min ghulul. Hadis yang pertama di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang yang kada baudo, yang kada bersih, dan juga tidak menerima sedekah daripada duit haram. Mungkin kada terkesan dengan kita duit haram itu nangke apa? Supaya tahu, kadang-kadang orang berpandangan yang kini waktu kita sudah habis semenit aja lagi. Kenapa yang bertakun 2 pertanyaan? Pertanyaannya belum, jawabannya panjang. Nah, agak rumit. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Pertanyaannya dengan jawabannya seperti ini, sadaqatan min ghulul, supaya kita tahu kesannya. Siapa nang hakun memakan, meminum makanan, minuman yang tercemarkan. Sebab sebagian berpandai nang kene, udahlah kalau kada boleh kasihkan sama yatim piatu, kasihkan sama orang-orang miskin. Duit korupsi tadi itu kasihkan kepada orang-orang yang memerlukan. Apakah itu solusinya, jalan keluarnya? Duit haram di Jawa ini ulun dapat kesani lawas dapat di beberapa tahun pada waktu di Bogor. Jadi ada kumpulan ini kumpulan maling. Cuman mereka beroperasinya di waktu malam. Ada bosnya, ada anak buahnya. Ya, anak kayak nang begeleng-geleng di tengah jalan tuh banyak dari banjar nang nari-nari tuh. Nang pakai apa tuh yang di dalam nang bebungkus ganal tuh. Badut. Nah, badut. Itu ada bosnya. Jadi kumpulan maling tadi itu tiap kali beroperasi, tiap kali dapat hasil malam Jumat mereka selamatan. Nah, doanya Kiai doain Allah mudah-mudahan murah rezeki bubarnya ini, mudah-mudahan aman pada tiap kali mereka operasi, tiap kali mereka menudung, tiap kali mereka mencuri, mencundan. Allah jaga, pelihara mereka ya Allah, berikan keberkatan dalam usaha dan juga dalam pendapatan mereka. Ada Kiai yang mendoakan gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Barik lana fima atait, itu atas pemberian yang halal, bukan daripada sumber penghasilan yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi imbah kita tahu orang tuh jujur. Nih Ustaz Abrar, ulun nih ada duit 3M warisan daripada Abah Bahri itu kada terpakai, jadi lu simpan ke bank konvensional.
Jadi udah sampai 10 tahun si panan ulun itu. Wayah ini jarbang bunga gertian itu udah kelampau banyak. Jadi dihitung-hitungkannya nang 10 M atau nang 2 M tadi itu hampir kada kurang daripada 300-an juta. Kayak apa pian kira-kira? Terserah pian nak dipakai untuk apakah? Nak baiki rumah kah, nak ganti motor kah, nak ke sepeda motor kah, tutup pulang aja. Jadi kita orang miskin ini kadang-kadang jadi sasaran untuk makan duit-duit haram, duit-duit syubhat yang seperti itu. Supaya tahu kesan duit syubhat, kalau daripada Nabi gamblang Nabi kita memberikan jawaban, kullu lahmin nabata min sohtin panaru aulabihi, tiap darah daging, darah yang mengalir, daging yang tumbuh daripada haram, api neraka yang bakalan akan membakarnya itu pasti. Jadi kira-kira mengapa? Tuh sudah siap-siap. Ternyata lontongnya basi. Temakanlah kira-kira nang basi aja kita kada temakan. Apa kira-kira kalau pada orang buat martabak kan pernah buat martabak, nah tampat dulu, nah nang itu betul bersin sini. Kada kisah sini tetapi tanpa sini martabak tadi itu kada temakan kita. Atau terkena kencing kah? Nah seperti itulah lebih kurangnya yang namanya pendapatan syubhat, yang namanya hasil daripada haram. Jadi kalau seandainya dengan seumpama basi terkena ludah, atau juga sidin bapaluh liiran, bapaluan buat ketio, atau juga bikin mie goreng, mehon atau dengan seumpamanya. Jadi dengan sidin nah sapu sini kepala kerek gitu. Paloh sidin itu tak masuk ke dalam sop. Pian kira-kira selera lah makan sop tadi itu. Kalau kita melihat kata-kata selera, nah bajar rasanya agak beda dengan sop yang biasa. Ya beda aja, kan ada keringat ada di situ. Nah itu lebih kurangnya duit syubhat. Jadi katakan menjadi sedekah jariyah kalau dimanfaatkan oleh masyarakat sekalipun itu tetap saja. Kenapa lu katakan kepada pemilik asal? Mungkin saja ada orang yang diambil duitnya secara zalim, tapi yang duit tadi itu sampai kepada sidin. Orang yang punya duit asal itulah yang akan mendapatkan pahala daripada kebaikan sidin. Bukan ulur, tapi pian pertama hujan lah. Sama hujan ini cepat lapar. Betul, sarapan pagi sudah siap. Jadi kita sembahyang duha dulu. Duha sudah masuk. Kalau sudah masuk kita salat duha masing-masing. Seandainya nang tuha-tuha nang kadakawa sembahyang 2 rakaat 8 rakaat lebih afdal. Jadi kita sembahyang duha dulu baru kita mencicipi hidangan yang bakalan rasa-rasanya lah akan dihidangkan di situ. Jadi yang walaupun kata pasti lagi, kalau kata pasti banyaknya orang berjual nasi kuning di Banjar sini, lauknya haruan ayam tuh terserah tapi bayar seorang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah duha kan?